kembali lagi kita bersama live-nya Suara Kita. Sekarang kita bersama, kami bisa memanggilnya Mbak Puji Tursana. Beliau adalah seorang sahabat baik dari kawan-kawan LGBT. Beliau selama ini bekerja untuk isu pendidikan di perguruan Katolik, ya. Dan konsen pada isu-isu pendidikan. Jadi kita mau wawancara sedikit dengan Mbak Puji tentang kenapa dia sangat dekat dan saya berani katakan sangat peduli pada kawan-kawan LGBT. Mbak Puji, kenapa sih Mbak Puji itu kok baik banget dan deket banget dengan teman-teman LGBT? Kenapa ya? Ya karena saya pada dasarnya berteman dengan siapa saja. Nah kebetulan kemudian bertemu dengan teman-teman ini dan kami punya concern yang sama tentang isu-isu kemanusiaan. Lebih kepada itu, saya menemukan bahwa teman-teman ini punya concern yang besar untuk berbagai persoalan sosial, politik, concern dengan berbagai peristiwa yang kritis di negeri ini, dan berteman dengan mereka selalu membuka wawasan bagi saya. Jadi tidak ada persoalan untuk saya berteman dengan mereka. Perbedaan mereka itu adalah sebuah kekayaan dan keistimewaan sebenarnya. Dan kebetulan saya tumbuh dari keluarga yang cukup terbuka, dan pengalaman masa kecil saya mengajarkan juga bahwa orang tua saya punya berbagai macam teman, dan salah satunya adalah pasangan LGBT, dan mereka sangat baik, bersahabat sampai sekarang, dan tidak ada persoalan dengan itu. Mbak Puji kan dibesarkan dalam keluarga Katolik, dan setahu saya Mbak Puji ini soleh ya sebagai seorang penganut Katolik gitu. Dan kita tahu bahwa kelompok LGBT salah satunya juga tantangannya pada soal agama gitu. Bagaimana gitu Mbak Puji bisa baik sama teman-teman LGBT, tapi pada sisi lain juga Mbak Puji sebagai seorang Katolik yang taat ya. Mudah-mudahan benar taat ya Mbak Puji. Gimana Mbak Puji menyikapin itu soal nilai keagamaan, soal persahabatan dengan LGBT gitu? Tidak ada pertentangan sih dengan agama saya, dengan pertemanan saya. Jadi sepengetahuan saya tentang yang saya ketahui dari tempat kami adalah agama Katolik adalah bahwa setiap orang diciptakan baik adanya oleh Tuhan, maka apapun dia adalah baik adanya seperti bagaimana dia ditujukan untuk diciptakan gitu. Jadi LGBT itu bukan persoalan sebagai manusia, dia adalah baik ketika diciptakan. Bahwa kemudian ada perilaku yang dianggap oleh agama kami tidak cocok atau tidak benar gitu, itu adalah urusan pribadi sang pribadi tertentu ini dengan Tuhannya gitu. Jadi kita tidak bisa itu ruang privat gitu, ruang privat orang tersebut, person ini, insan ini, ketika dia berelasi dengan pasangannya atau dengan siapapun orang yang dekat dengan dia gitu. Nah itu di luar bahwa agama punya peraturan tertentu tentang ini, itu iya. Tetapi apakah kami sebagai umat dan bahkan sebagai pemuka agama sekalipun boleh menghakimi orang ini dia nanti akan ke surga atau ke neraka? Itu bukan kami gitu loh. Sungguh-sungguh itu urusan person ini dengan Tuhannya gitu. Itu dari saya. Maka kemudian tidak ada kekhawatiran dari saya untuk berteman dengan teman-teman ini gitu. Kalau semua orang umat beragama kayak Mbak Puji ini kayaknya surganya penuh nanti ya. Mbak Puji, aku mau nanya lagi soal pandangan. Kan ada yang menganggap bahwa gerakan atau organisasi LGBT itu organisasi yang membahayakan, bahkan katanya mengganggu stabilitas ketahanan nasional sampai kayak gitu. Selama Mbak Puji bergaul dengan teman-teman LGBT, organisasi LGBT, apa pandangan Pak Puji tentang gerakan LGBT atau organisasi LGBT? Sesungguhnya gerakan ini itu adalah
salah satu gerakan sosial yang sesungguhnya potensial untuk menjaga keberagaman, kebinekaan di Indonesia. Karena sesungguhnya menurut saya jauh sebelum, atau menurut saya dari sedikit yang saya baca, sangat sedikit masih, tapi saya menemukan bahwa sebelum Indonesia ada, teman-teman ini, nenek moyang kita itu adalah juga para insan LGBT ini gitu. Jauh sebelum Indonesia ada, jauh sebelum agama-agama yang sekarang ini datang kepada kita itu ada, budaya kita, agama tradisional Indonesia itu sungguh sebenarnya adalah mengajak person ini untuk menjadi bagian dari kehidupan. Tapi kemudian entah bagaimana peradaban berjalan, bagaimana sejarah terjadi, siapa yang datang dan pergi membentuk keindonesiaan kita, maka ada persepsi-persepsi yang tidak begitu konstruktif lagi untuk hidup bersama dengan person dan teman-teman LGBT ini. Jadi sesungguhnya sebenarnya kalau kita mau kembali membaca lagi, melihat lagi, pelan-pelan belajar lagi, sesungguhnya sebelum keindonesiaan kita, mereka juga ikut ambil bagian membentuk Nusantara ini dan menjadikan kita sekarang. Kalau misalnya kita concern dengan itu, gerakan ini bisa menjadi salah satu cara untuk Indonesia bisa lebih baik di masa yang akan datang. Sebenarnya itu menurut saya. Mbak Puji punya kesan sesuatu kesan yang indah gitu ya, atau mungkin bisa juga pengalaman buruk, atau kesan yang indah deh, kesan yang indah berteman dengan LGBT, punya sesuatu yang membuat tak terlupakan gitu. Sementara di sisi lain banyak orang ketakutan gitu ya. Tapi Mbak Puji kok bisa baik, dan apakah punya kesan sesuatu yang baik berteman dengan teman-teman LGBT selama ini? Iya, karena belajar banyak dari teman-teman ini gitu loh. Bahwa saya belajar keluar dari konsep keluarga hanya dari keluarga inti, atau keluarga hanya kalau saya sedarah misalnya. Saya belajar keluar dari konsep tentang keluarga itu dengan melihat bagaimana cara teman-teman LGBT ini mengurus diri mereka, teman mereka, menampung yang kesulitan, menyekolahkan yang perlu disekolahkan, menjaga yang sakit, menemani. Dan itu terlepas dari kamu dari suku apa, kamu dari agama apa, kamu dari mana, itu semua berusaha untuk diurus bersama-sama, hidup bersama-sama dan saling merawat gitu. Dan menurutku itu sangat indah, keluar dari konsep sama sekali bahwa hanya keluarga sendiri yang kita urus, hanya teman yang benar-benar sehati sama kita yang kita urus. Itu keluar, itu merombak sama sekali konsep saya soal keluarga inti gitu, bahwa kemudian keluarga itu bukan soal lagi bahwa saya harus sedarah dengan Anda atau saya harus seiman gitu. Tapi apakah kita benar-benar sebagai manusia sadar bahwa kita bisa saling menolong dan saling berbagi dan saling menjaga, saling memelihara? Menurutku ya sesungguhnya itu cara hidup yang benar di dunia ini. Dan Mbak Puji mendapatkan pelajaran itu dari pertemanan dengan teman-teman LGBT. Iya, dari saling mendengar, saling melihat bagaimana teman-teman saling menanggapi satu sama lain, mengurus, mendengar ada teman yang kesulitan lalu siapa yang membantu. Saya belajar banyak dari situ soal caring. Saya jadi haru nih. Mbak Puji, kan ini banyak ya, bukan banyak, mungkin ada kita lihat kadang-kadang orang-orang yang maki-maki, menggunakan kata-kata kasar di Facebook, di media sosial gitu. Pasti Mbak Puji pernah membaca gitu. Sementara Mbak Puji punya pengalaman yang indah tadi ya dengan teman-teman LGBT. Apa perasaan Mbak Puji saat misalnya ada orang menghujat begitu kejam dan memberikan komentar-komentar yang misalnya Mbak Puji nggak begitu loh gitu. Apa yang perasaan Mbak Puji saat membaca dan mendengar itu atau melihat itu? Iya, tentu saja sedih dan tidak nyaman ya. Dan sayang sekali saya tidak selalu bisa mengenal dengan baik orang-orang itu gitu. Kalau saya bisa langsung mengenal atau bisa langsung bersentuhan minimal di Facebook misalnya, kadang-kadang ada sedikit debat dan saya bisa ajak obrol gitu ya. Tapi kan tidak selalu demikian gitu. Dan sebenarnya ini orang-orang yang patut dikasihani sih menurutku, karena mereka tidak tahu
karena tidak tahu, mereka tidak mengerti, lalu karena tidak mengerti menjadi agresif dan marah atau khawatir, karena khawatir tidak punya bahasa untuk mengatakan kekhawatirannya, lalu membahasakannya dengan marah, berkata kasar dan bahkan mungkin bisa bertindak kasar gitu. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan, dan sebenarnya salah satu concern adalah bagaimana kemudian isu pendidikan bisa masuk ke persoalan ini gitu loh. Bagaimana kemudian meskipun kamu berbeda, meskipun kamu tidak sama, meskipun kamu tidak setuju, kita bisa hidup sama-sama dengan aman gitu. Tidak perlu ada kata-kata kasar. Katakanlah setuju dengan baik gitu. Tidak perlu tidak setuju dengan cara kasar gitu. Ada banyak cara untuk mengatakan tidak setuju gitu. Terakhir Mbak Puji, pesan singkat kepada publik, kepada semua masyarakat sebagai orang yang sangat dekat dengan LGBT. Apa pesan Mbak Puji baik bagi orang yang, terutama bagi orang-orang yang masih nggak setuju atau yang masih netral gitu ya, atau ke publik lah umumnya. Apa sih pesan singkat Mbak Puji bagi publik gitu supaya bisa didengar oleh seluruh dunia, seluruh orang Indonesia sebagai orang yang punya pengalaman dengan LGBT? Pesan apa supaya minimal menghilangkan kebencian dan kekerasan pada kawan-kawan LGBT? Ya, saya pakai pepatah lama dan klise aja ya. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana caranya supaya kenal? Belajarlah membaca, tidak mudah menghakimi, mencari tahu kepada apa ya, tempat yang memberikan informasi dengan benar. Jangan mencari tahu di tempat yang sudah dari awalnya dia bersikap membenci atau tidak adil gitu. Jadi itu bisa dipelajari. Yang namanya berteman itu kan tidak serta-merta. Saya juga belajar, tidak serta-merta kemudian bisa begini juga. Semua juga proses gitu. Nah, ya itu tadi, saya cuma bisa bilang itu. Mari belajar, mari saling mengenal. Oke, terima kasih Mbak Puji. Aduh, semoga Tuhan memberkati. Sampai grogi nih, sampai dingin. Takut salah ngomong. Oke, thank you. Nanti diedit ya? Iya, enggak, ini langsung. Ini langsung, teman-teman. Ini tadi pendapatnya Mbak Puji. Dia adalah seorang perempuan, aktivis dan peduli pada pendidikan, dan dia seorang penganut Katolik. Terima kasih. Saya bersama Esa ini berdua menjadi timnya Suara Kita. Dan sampai ketemu kembali pada video selanjutnya.